Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. Dari bola adalah teman, I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan kita akan ngebahas soal Euro, soal Copa America, beberapa berita transfer. Dan hari ini, ya berhubung lagi off season, jadi ya cukup singkat-singkat aja ya. Gue kasih berita pendek sama beberapa gosip yang mungkin seru kalau kita nanti perhatikan, oke? Tapi sekarang kita intro dulu. Ya, akhirnya seperti sudah banyak diprediksi ya, kecuali oleh media-media Inggris dan pandit-pandit Inggris. Lo kalau nonton panditnya BBC sama ITV itu prediksi England sama Spain, semua pada bilang 2-2, terus England menang penalti, terus ada yang bilang 2-2, ada yang bilang England menang. Nah, yang benar cuman Roy Keane orang Irlandia ya, tentu aja dia bilang Spain 2, England 1. Jadi tebakannya Keane benar. Spain juga menurut gue layak ke juara ya. Mereka unggul lebih dulu lewat Nico Williams ya di awal babak kedua. Terus England di menit 73 menyamakan kedudukan lewat Cole Palmer. Dan abis itu Spain menang lagi lewat Mikel Orizabal yang mencetak gol kemenangan, pemain pengganti juga. Nah, dengan ini berakhirlah sudah era Southgate ya, karena Gareth Southgate mengumumkan juga semalam bahwa dia mengundurkan diri, mundur dari jabatannya sebagai pelatih Inggris. Dia bersyukur udah diberi kesempatan, kebanggaan yang luar biasa buat dia, dan dia berharap semoga pelatih yang baru nanti bisa membawa pemain-pemain England ini jadi juara, karena menurut Southgate banyak talent, banyak bakat yang kuat, yang mampu untuk membawa England juara turnamen. Nah, calon penggantinya belum ketahuan sih ya. Asistennya Southgate, si Steve Holland juga udah resign juga. Jadi England sekarang akan mencari calon penggantinya. Ada beberapa nama besar yang muncul disebut-sebut, mulai dari Graham Potter, and then tentu aja ada Jurgen Klopp, dan satu lagi nih yang menurut gue kayaknya menarik kalau lihat England dilatih sama orang ini, yaitu Pep Guardiola. Nah, Guardiola itu akhir musim ini kontraknya sama City habis, belum diperpanjang. Guardiola juga bilang dia lebih condong ke berhenti sebagai pelatih City habis musim ini, karena udah ini rekor terlamanya dia juga ya sebagai pelatih satu klub, ada di 8 tahun, 8 atau 9, dan Guardiola masih belum punya keputusan, tetapi dia lebih condong ke resign dari Man City, nggak memperpanjang kontrak. Nah, kalau England dilatih Pep, seru banget nggak sih kayaknya? Ngomong-ngomong soal Euro, ada beberapa, gue belum bikin team of the tournament sih, karena jujur gue Euro kali ini jarang nonton, lebih banyak gak nonton ya dibanding yang nonton. Jadwalnya gak enak soalnya, dan kurang seru sih, ya gak sih? Kurang seru, gue lebih nonton Copa Amerikanya daripada Euronya. Player of the Euro, kalau menurut gue ya, dari beberapa pertandingan yang gue nonton, itu adalah Nico Williams sih kalau gue. Gila, keren banget dia main di kirinya Spain ya, sayap kiri. Very dynamic, very energetic. Waktu nonton dia itu kayaknya seru banget. Cuman kalau secara pandit ya, I guess kalau nggak Lamine Yamal ya si Rodri ya. Oh ya, satu lagi pemain favorit gue yang gue nonton, yaitu si Kvaratskhelia dari Georgia. Itu juga nyenengin banget buat ditonton. Goal of the Euro antara Jude Bellingham sama Lamine Yamal sih ya. Jude Bellingham saltonya dia itu overhead kicknya, and then Lamine Yamal tentu aja yang lawan Prancis yang dari luar kotak, terus di ala-ala Thierry Henry sama Del Piero itu loh. Match of the tournament ada dua menurut gue, Spain lawan Germany. Menurut gue itu adalah final yang terlalu dini. Dan juga Turki lawan Georgia yang menang Turki 3-1. Itu pertandingan seru banget men. Turki lawan Georgia itu satu-satunya pertandingan yang menurut gue bagus banget di Euro kali ini. Nah, tadi gue udah bahas dikit soal Copa America, dan Copa America ini finalnya kemarin rusuh. Memang ya, Copa America tahun ini tuh ada banyak kejadian kerusuhan di sana. Kan di Amerika Serikat ya, ini sekaligus buat pemanasannya Amerika sebelum nanti jadi tuan rumah Piala Dunia di 2026. Dan di pertandingan finalnya itu rusuh, kayak banyak penonton yang nggak punya tiket mencoba masuk, menerobos pagar segala macam. Wah, pokoknya rusuh deh, kayak Liga Indonesia di
belasan tahun, puluhan tahun yang lalu lah. Gue sekarang nggak tahu sih, soalnya nggak pernah diliput kan setahu gue. Tapi kalau yang di dulu banget itu 10 tahun, 20 tahun lalu tuh kayak gitu tuh pertandingan Liga Indonesia. Dan Argentina berhasil menang 1-0 mengalahkan Kolombia yang tadinya gue pikir bakal lanjut ke penalti, tapi ternyata akhirnya Lautaro menjadi penyelamat ya. Dia mencetak gol kemenangan. Dan Argentina ini mainnya sebenarnya nggak bagus, man. Sepanjang turnamen Copa America mereka itu kayak England. Jadi mainnya nggak bagus tapi menang, mainnya nggak bagus tapi lolos. Bedanya sama England, di final pun mereka tetap begitu, mainnya nggak bagus tapi menang. Dan Argentina ini menyusul Spanyol yang di tahun 2008 menang Euro, 2010 menang World Cup, dan 2012 menang Euro lagi. Nah, Argentina sama tuh, menang Copa America di 2021, menang Piala Dunia di 2022, dan sekarang menang Copa America di 2024. Dia negara Amerika Selatan pertama yang begini, dan sekaligus Argentina semakin mengukuhkan sebagai tim dengan juara Copa America terbanyak dengan 16 kali. Dan sekaligus itu adalah pertandingan terakhir Di Maria ya untuk timnas Argentina. Jadi dia umurnya udah 36, dia akhirnya pensiun dan dia bilang mimpi banget dia bisa mengakhiri karirnya dengan juara. Dan kalau di Qatar kemarin kita semua menganggap kalau wah ini Piala Dunianya Messi nih, di mana tim-tim Argentina berjuang biar Messi dapat Piala Dunia. Nah, Copa America ini adalah turnamennya Di Maria, di mana satu tim berjuang supaya Di Maria bisa pensiun dari timnas dengan gelar juara Copa America. Messi sih belum mengumumkan akan pensiun ya. Dia tuh umurnya 37 dan nanti waktu Piala Dunia umurnya nanti 39 tahun. Kayaknya memang sudah mendekati akhir ini ya masa pensiun Messi dan Ronaldo. Menurut gua ini salah satu era sepak bola yang paling keren. Kita mungkin yang ngalami nggak merasa sesignifikan itu, tapi 10-20 tahun ke depan kita akan mengenang betapa masanya Messi sama Ronaldo tuh, dua orang ini tuh jago banget men. Dan kita tidak terjebak lagi dalam debat soal GOAT, tapi mengapresiasi dua-duanya. Nggak mungkin sih, menurut gue tetap bakal debat juga. Tuh ya udah, beritanya itu aja. England belum tahu penggantinya siapa, and MU akhirnya dapat Xerxes. Yang lain masih rumor, ada De Ligt, ada Euro si backnya itu, terus ada si Manuel Ugarte. Gue makin kesini makin pesimis ya. Oh ya si Greenwood tapi hampir pasti ke Marseille. Willy Cambuala ke Villarreal udah pasti, dan dananya dari penjualannya mereka itu akan dipakai untuk menggolkan pemain-pemain yang lainnya. Ya gue sih berharap semoga segera jadi ya, walaupun kemarin friendly Rosenborg Man United, MU kalah dan cukup mengkhawatirkan kalau lihat mainnya itu, walaupun banyak tim akademinya ya, tapi tetap mengkhawatirkan. Ya nanti aja, kita akan bahas lebih detail minggu depan atau 2 minggu lagi, pokoknya di preview Liga Inggris musim 2024-2025, dan juga akan ngebahas sedikit soal FPL atau Fantasy Premier League yang musim ini ada banyak perubahan aturan. Oke, di sini Popokusen, Tiang Jauh, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.